Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama Ustazah Lala dan Ustazah Lulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai listrik. Mari kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Abata. Bismillahirrohmanirrohim. Pada zaman dahulu, sebelum ada listrik, orang mensetrika baju dengan setrika arang. Perlu kalian ketahui, dalam setrika dengan setrika arang ini harus berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, percikan api dapat mengenai baju kita. Selain setrika arang, orang zaman dahulu juga menggunakan lampu minyak untuk penerangan. Sejak zaman dahulu juga sudah ada radio, tapi radio zaman dahulu menggunakan energi baterai. Banyak perubahan sejak ditemukannya listrik. Penemu listrik yaitu bernama Michael Faraday atau biasa disebut Bapak Listrik Dunia. Beliau lahir di Newington, Bath, Inggris, tanggal 22 September 1791 dan beliau meninggal pada tanggal 25 Agustus 1867 di Pengadilan Hampton, Middlesex, Inggris. Arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, bagaimana ya arus listrik bisa sampai ke rumah kalian? Nah, pada awalnya, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian, arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi. Dan dari menara tinggi disalurkan ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya adalah besaran listrik. Yang pertama ada tegangan listrik. Satuannya adalah volt, simbolnya huruf V besar. Kemudian ada arus listrik. Satuannya adalah ampere, simbolnya huruf A besar. Daya listrik. Satuannya watt, simbolnya huruf W besar. Energi listrik. Satuannya adalah joule. Simbolnya adalah huruf J besar. Hambatan. Satuannya adalah ohm. Simbolnya tapak kuda. Komponen-komponen listrik. Yang pertama ada saklar. Fungsinya untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Kemudian ada steker, yaitu pasangan stop kontak yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Sekering. Fungsinya untuk mencegah konsleting listrik agar tidak terjadi kebakaran. Baterai merupakan sumber energi listrik. Kabel, tempat arus listrik mengalir. Fittingan, tempat untuk duduk lampu. Resistor, fungsinya untuk menghambat dan mengatur arus listrik. Stop kontak, fungsinya untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Aki, fungsinya untuk menyimpan energi listrik. Lampu, fungsinya sebagai penerang atau sumber energi. Transformator, atau disebut juga trafo, yaitu berfungsi menurunkan tegangan arus listrik. Dinamo,
Fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan hubungan sumber energi listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Berdasarkan jenisnya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka merupakan rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena arus terputus atau tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik karena arusnya terhubung. Rangkaian listrik berdasarkan cara menyusunnya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah rangkaian seri, merupakan rangkaian listrik yang disusun sejajar tanpa cabang. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara bersusun dan bercabang. Yang ketiga adalah rangkaian campuran, yang merupakan rangkaian listrik yang tersusun dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah disusun secara berderet atau sejajar. Yang kedua, kabel tidak mempunyai cabang. Yang ketiga, arus yang mengalir pada setiap komponen sama. Yang keempat, yaitu hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel. Kelebihan pada rangkaian seri yaitu yang pertama adalah membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit. Yang kedua, yaitu lebih hemat biaya. Kekurangan pada rangkaian seri yaitu yang pertama adalah jika salah satu lampu padam, maka yang lain ikut padam. Yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel. Ciri-cirinya yaitu yang pertama disusun secara bersusun. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Yang ketiga, hambatan lebih kecil. Yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Kelebihan pada rangkaian paralel yaitu yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap nyala. Yang kedua, nyala lampu sama terang. Adapun kekurangan pada rangkaian paralel yaitu yang pertama, membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih banyak. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian buat rangkaian listrik lampu lalu lintas sederhana seperti contoh pada halaman 85 sampai 86. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.